Dapatkan wajah penuh riasan sempurna. Selain aneka kosmetik, perhatikan pula perlengkapan rias wajahnya. Untuk mengaplikasikan foundation, bedak, eyeshadow, hingga blush on, masing-masing butuhkan kuas yang berbeda. Jumlahnya bahkan bisa mencapai puluhan. Yang terbaru, kuas oval alias oval brush. Fungsinya sama, namun hasil pulasannya berbeda. Menggunakan kuas make up sesuai dengan fungsinya dapat memberikan efek yang berbeda pada wajah. Penggunaan kuas yang tepat mempermudah saat berias. Produk yang semula biasa menjadi luar biasa di wajah dengan penggunaan kuas yang tepat. Kuas yang berkualitas mampu bertahan hingga 1 tahun. Namun bila bulunya mulai rontok, maka sudah saatnya untuk mengganti kuas. Dan jangan lupa untuk mencuci dan bersihkan kuas secara berkala, agar kulit wajah tetap sehat dan cantik senantiasa. Alright, nah itu dia kuas dan berbagai fungsinya. Nah kita akan kupas tuntas seputar kuas makeup ini, tentunya sama ahlinya, beauty blogger Rachel Godard. Makin banyak nih sekarang videonya ya di YouTube ya. Dan kemarin juga baru dari mana-mana kan? Iya, baru traveling dari Filipina dan sekarang di Jakarta. Oh, tapi tetap cantik. Tapi nggak cuman makeup kan? Alat makeupnya juga ini harus dirawat. Nah ini sebagai beauty vlogger gitu, kamu pakai berapa macam kuas sih Rachel? Sebenarnya sih kalau misalnya dijumlahin gitu ya, kayaknya sih sebenarnya kalau buat sehari-hari 5 deh yang wajib buat dipakai. Oke. Nah ini kan ada banyak jenis kuasnya, ada 7 kuas dasar, ada yang buat foundation brush, ada yang buat powder, ada kabuki, ada macam-macam buat shading, buat blush on. Nah sesungguhnya sebenarnya di dunia kecantikan itu ya, ada berapa kuas sih yang fungsinya gitu, menurut fungsinya? Sebenarnya kalau buat fungsinya, kalau buat makeup sendiri ya, bukan buat makeupin orang lain, 4-5 cukup sih buat satu orang. Makeup satu wajah ya. Satu wajah itu cukup 5 aja, yang penting tahu fungsinya banget. Nah ini kita langsung aja yuk sambil praktek. Untuk pemula, untuk pemula yang mau belajar pakai makeup biar dandan sendiri cakep, itu pakai kuas apa aja sih Rachel? Yang paling penting buat aku ini adalah buffing brush. Bentuknya kayak gini nih. Oh nih biar kelihatan tuh ya. Jadi buffing brush ini gunanya buat pakai foundation. Bisa juga buat pakai powder, bisa juga pakai blush on. Sebenarnya jadi satu kuas ini nggak harus foundation, iya cuma buat foundation aja. Karena sebenarnya makeup itu adalah fun, jadinya. You bisa irit gitu kan. Jadi brush ini bisa buat pakai foundation, bedak, blush on, contour, sebenarnya bisa apa aja. Oh yang ini buffing brush ini ya. Oke. Pengaplikasiannya gimana tuh? Pengaplikasiannya bisa kalau misalnya foundation, ini bisa diputar-putar kayak gini. Karena atasnya cenderung agak rata tapi tetap agak mumbul dikit ya. Iya, jadi kalau misalnya pakai si brush yang buffing brush ini bikin foundation tuh kelihatannya lebih rata dan nggak ada bekas garisan brush. Oh, jadi makanya mah agak diputer gitu? Iya, makanya diputer gini. Terus kalau misalkan pori-porinya tuh sedikit besar, bisa juga ditotol-totol kayak gini nih. Pakai buffing, oke. Ya, terus lalu diputar kayak gini, diratain, jangan lupa ke bagian lehernya juga, seluruh wajah. Oke. Nah, nanti kemudian kita akan bahas kuas-kuas yang lain nih, buat apa aja untuk pemula, tapi tampaknya sudah ada yang bergabung dengan kita. Ada netizen yang mau bertanya, coba kita lihat pertanyaannya apa. Ini dia. Saya Rizka, saya mau nanya nih, apa bedanya brush untuk blush on sama brush untuk shading? Bedanya kuas blush on sama blush shading, ini juga termasuk kayaknya salah satu brush yang wajib dipunya untuk pemula ya? Tapi balik lagi, sebenarnya kalau misalnya buat brush buat blush on, nggak harus buat blush on aja. Terus kalau pakai brush buat yang guna feng shui yang lainnya itu jadi dosa gitu, enggak gitu. Karena makeup itu sebenarnya fun. So kalau misalnya buat mana brushnya? Oh ini brushnya ya? Iya, kalau buat brush. Sebentar, mana nih? Ini dia. Ini bedanya kayak gini. Kalau misalnya untuk shading, biasanya tuh pipih, terus kayak ada triangle-nya. Oh, karena kayak buat angle di brush. Ini ya? Coba diaplikasikan. Dipakainya kayak gini. Di bagian pipi bawah. Terus kalau misalnya ada yang lebih kecil gitu ya, bentuknya kayak gini juga, ini bisa buat di bagian hidung, buat shading hidung. Sini buat di bagian rahang, dan ini brush buat blush on. Bentuknya lebih kecil kalau dibandingin sama brush yang ini nih brush buat powder, buat wajah keseluruhan. Biasanya pakai untuk bedak tabur. Nah, kalau yang blush on ini biasanya lebih kecil daripada
yang buat powder. Tapi bentuknya bisa mirip juga ya, kalau ini Bisa kan agak mirip, rata ya. gitu. Boleh nggak sih Rachel kalau misalkan kita pakai kuas buat bedak, Ya. tapi kita gabungin sama buat foundie gitu? Buat Boleh, foundation? boleh ya? aja, asalkan satu wajah. Jadi kalau satu wajah itu kan satu warna, jadi nggak dipakein ke temennya atau ke yang lainnya. Jadi kalau menurut Lebih aku higienis bisa gitu aja. ya. Nah itu nanti bedaknya nggak nempel-nempel? Enggak. Oh, jadi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh. Hey, ada yang mau tanya lagi nih kayaknya sama Rachel. Siapakah dia? Ini dia. Halo, nama saya Iva. Pertanyaan saya sebenarnya lebih bagus mana sih oval brush dengan brush yang biasa dan sebenarnya lebih bagus mana sih hasilnya? Terima kasih. Nah, Iva, kamu bagus banget pertanyaan. Karena sekarang lagi hits Banget nih oval hits brush. oval brush. Nih dia. Aku waktu itu nyebutnya brush sikat gigi. Sikat gigi ya, karena mirip banget. Nah, bedanya apa sih? Kegunaannya, fungsinya, apa hasilnya yang beda? Kalau si oval brush ini tuh kayaknya 2016 banget. Jadi ini kayak 2016. brush millennial CL. Jadi ini tuh kayak lagi happening banget. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku lebih suka brush yang biasa. Karena kalau brush yang ini tuh sedikit susah untuk diaplikasiin. Oh, kamu butuh gitu. skill ya? Dan kadang-kadang kalau misalnya pakai yang si oval brush ini, kalau dipakein buat foundation itu kan wajah jadi ketarik-tarik. Kalau dipakai sekali dua kali it's fine. Tapi kalau misalkan setiap hari dalam bertahun-tahun nanti takutnya mukanya langsung drop ke bawah. Kendor. Gitu, kendor. Nah, makanya kalau misalnya makin kendor nanti anti-agingnya mesti lebih lagi ya. Iya. Oke, tadi kita udah ngebahas kalau untuk kuas pemula itu ada foundie brush, Ada foundie brush, ada kemudian blush on, kuas blush on, kemudian kuas buat powder, kuas buat powder. Ada berapa lagi sih kuasnya? sama sebenarnya ada buat Untuk pemula pemula ini 2 lagi ya? ada buat eyeshadow, Eyeshadow. sama buat alis. Sini. Ya. Oh, ini buat alis. Nih, ini untuk pemula. Nah, buat yang males beli banyak kuas nih Rachel ya. Punya tips gak untuk make up dengan minim brush? Jadi kayak, aduh, buru-buru atau aduh, baru pemula belinya 1-2 aja deh. Yang paling harus dipunya yang mana? Yang harus dipunya buffing brush ini, balik lagi. Sama sebenarnya kalau misalnya mau pakai aplikasiin pakai tangan juga boleh. Sah-sah aja ya? Sah saja, asal tangannya harus bersih ya. Oke. Jadi kalau misalnya buat mata, aku personally aku lebih suka pakai jari manis. Atau buat concealer, buat di bawah mata sini, aku juga prefer pakai jari. Kalau Ya. pengaplikasian Pengaplikasian make-upnya, make-upnya. gitu. Tapi coba sini boleh kupegang. Boleh. Nih, yang paling harus dipunya bagi pemula yang mau belajar makeup kuasnya ini ya, buffing brush. Coba dicari yang bagus buat kamu sehari-hari karena bisa berbagai fungsi dari foundation, bedak, blush on, shading, kalau kepepet juga bisa. Rachel, masih ada lagi yang mau nanya ini? Yuk kita Boleh. lihat siapa lagi mau tanya. Halo, nama aku Yai. Aku mau nanya dong, gimana sih cara ngerawat brush makeup biar muka kita tuh nggak jerawatan? Makasih. Ini penting banget nih pertanyaannya. Gimana sih caranya bersihin kuas makeup yang baik dan benar biar mukanya nggak jerawatan? Cantik kan, tapi kalau ditutup makeup, kalau dibuka makeup jerawatan kesian ya Rachel ya. Bener. Tapi bentar, jangan dijawab dulu karena usai jeda kita masih akan membahas tips membersihkan kuas makeup. Dan Anda punya pertanyaan seputar kuas makeup? Juga bisa nih bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon di 29546188 untuk Anda yang berada di Jadetabek, sementara Anda yang berada di luar Jadetabek bisa juga di 021295461189. Kita tunggu pertanyaan Anda, jangan kemana-mana, tetap di Net 10. Kembali bersama kami di Net 10 dan masih berbincang-bincang bersama dengan Rachel Goddard. Bagaimana cara merawat kuas agar muka kita nggak jerawatan? Itu pertanyaan yang tadi. Yes. Gimana sih caranya, Rachel? Harus dibersihin pastinya, Sheila. Jadi jangan pakai terus. Tapi lupa. Iya, jadi kalau misalnya dibersihin itu benar-benar harus kuasnya harus bersih. Oh gitu. Ada barang-barang yang produk-produk yang buat membantu membersihkan kuas. Oh, tapi juga bersihnya nggak sembarangan kan? Ya. Nggak disikat juga, rontok Rontok kuasnya. nanti, sayang mahal-mahal. Iya, kuasnya kan nggak murah. Nah, tapi sebelum itu kita akan lihat nih, ada juga netizen yang mau bertanya lagi kepada Rachel. Kita lihat pertanyaannya. Halo, nama saya Insani. Mau tanya dong, sebaiknya membersihkan beras itu setelah berapa lama pemakaian ya? Dan bagaimana cara membersihkannya? Oke, setelah berapa lama pemakaian sih Rachel kalau kita tuh harus ingat bersihin kuas gitu? Tergantung kita seberapa sering untuk make kuasnya. Kalau pemakaian pribadi,
minimal kalau misalkan buat aku pribadi sebulan 2 kali. Tapi kalau misalkan kulitnya sensitif, sebaiknya sih lebih sering. Jadi kayak seminggu sekali itu dicuci. Jadi rajin lah ya. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana kita bersihinnya, ayo langsung kita praktekkan. Oke. Ini kita udah punya kuas apa nih kalau yang ini mau Di sini dibersihin? yang mau aku bersihin ini kuas. Sebenarnya ini namanya kuas foundation, tapi aku biasa pakai ini buat kuas primer. Oke. Dan di sini udah ada pembersih. Ini aku sebenarnya pakai pembersih buat cuci piring. Oh, bisa juga ya? Bisa. Tapi harus didampingi dengan Olive oil. Kalau bisa carinya yang untuk membersihkan lemak dan itu lebih lebih mengangkat gitu buat kuasnya. Dan di sini juga udah ada air. Oke, langsung aja mau Oke. pakai. Ini kalau misalkan teman-teman kulitnya sensitif bisa pakai sarung tangan. Tapi kalau misalkan kulitnya biasa-biasa aja. Kalau kulitnya asik, ya. Gak usah pakai sarung tangan juga pakai sarung tangan nggak apa-apa. ya. Oke. Mau langsung mulai? Boleh. Oke. Jadi ini dicelupin tapi jangan sampai kena batangnya. Lebih baik mencuci kuas itu di air yang mengucur. Oke, Gitu. Oke, di keran gitu boleh ya? Di keran. mandi. Dicolek-colek sedikit. Terus dibersihinnya kayak gini nih, diputer-puter sampai berbusa. Ini pakai tadi ya, sabun Yap. pencuci ya. Kalau bisa dilihat. Oke. Ini langsung keluar. Kotorannya ya. Foundationnya. Tuh lihat tuh kotornya. Tapi sambil kita bersihin kuas, ada juga nih yang mau bergabung bersama kita. Ada telepon yang masuk dari Dinda. Halo Dinda. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Dinda. Boleh langsung nanya nih, kira Halo. mau nanya apa? Iya Dinda. Iya, Dinda. mau Iya. nanya gimana cara ngebedain untuk pembelian kuas kan di online shop itu kan banyak jual-jual brush kan ya, dari oval brush dan lain-lain. Cara ngebedainnya gimana biar kita tuh dapat kualitas yang bagus? Oke. Terima kasih Dinda. Kamu di manakah berada ya? Oke. Gimana sih cara kita ngebedain kuas? Kalau beli di online shop kan pasti gambarnya kadang-kadang bagus-bagus gitu, tapi belum tentu kualitasnya bagus. Gimana cara tips and trick? Bagus nih kuas. Kalau yang pertama adalah subscribe channel Rachel Godard. Karena di channel aku, di video-videonya, itu aku selalu cerita tentang bagaimana kuas yang baik gitu, kuas yang bagus. Kalau aku personally, aku lebih suka kuas yang sintetik. Sintetik ya? Iya, yang sintetik bukan yang dari bulu-bulu binatang. Dan kalau misalnya bisa... Kenapa emang lebih suka sintetik? Karena lebih gampang dibersihin dan lebih murah, Sheila. Oke. Penting ya kan? Tapi kualitasnya tetap oke, nggak kalah sama yang dari bulu Kualitasnya lebih binatang. bagus. Ya, aku lebih suka sama yang sintetis. Dan yang paling penting juga itu merek-merek tertentu yang memang sudah bagus untuk kualitas dari brushnya. Kuas itu ternama gitu ya. Oke. Jadi sering-sering buat nge-google, buat cari tahu yang mana yang baik sebenarnya itu. Browsing ya. Oke, lanjut. Kita tadi udah ngebersihin ini kuasnya. Nih, udah lumayan bersih nih. Coba nih, aku cobain lagi ya. Ya. Nah, jadi tadi ini udah lumayan bersih. Kuasnya tadi pakai pencuci, ini masih bisa dibersihin lagi nih sebenarnya tuh. Oke. Satu lagi nih Sheila, Boleh. yang kalau misalkan untuk kuas-kuas eyeshadow asli, maksudnya yang kecil-kecil kayak gini, itu lebih baik menggunakan olive oil, dicolek sedikit sama kayak tadi, terus tinggal dipakai yang ini aja deh. Iya. Aku pakai tisu ya. Kenapa kalau kuas eyeshadow kok lebih bagusnya pakai olive oil, kan sama aja kotornya? Iya sih, cuman kalau olive oil ini lebih melindungi kuasnya yang buat yang kecil-kecil. Oke. Nih, bisa dilihat sendiri langsung keluar. Itu tadi yang nanya namanya Dinda. Bagian baik bukan? Oke, itu kan baik bukan, Aris. Kalau aku lihat ini aja pengen bersihin hati dan pikiran. Ini kamu pakai ini nih sabun cuci piring. Jadi aku mau nanya, Rachel, ini kenapa sih besar ya dibandingkan yang lain-lain? Ini besar sendiri nih. Ya, karena Untuk apa fungsinya? Untuk yang besar ini untuk seluruh wajah supaya butiran-butiran bedaknya itu nempel ke seluruh wajah tanpa celah. Asik. Turis. Jadi setelah butiran-butiran wajah tanpa celah, butiran-butiran hati pun jadi bersih. Baper. Oh gitu. Nah ini kalau kita lihat ya sebenarnya Riz ya nih, tuh kamu kan juga sering beraktivitas nih, nyanyi di mana-mana ya kan, MC di mana-mana. Kamu juga harus punya alat makeup sendiri gitu ya Cil ya, dan harus rajin dibersihkan. Kayak ini tadi nih kita Betul sekali. bersihin kuas
primer. Nih hasilnya coba lihat. Bersih. Kalian masih ingat nggak di rumah yang tadi tuh kotornya kayak gimana ya? Nih, ini sekarang hasilnya. Tuh, udah bersih kan? Wah, dan ternyata pastinya mudah lebih ya? sehat juga dipakainya, Riz. Betul, seberapa gitu. sering sih kalau harus dibersihkan? Apakah langsung pemakaian terus besokannya atau hari itu juga dibersihkan atau bagaimana? Enggak, kalau Tadi. misalkan untuk sendiri dipakainya biasanya sebulan 2 kali. Oke. Ya. Oke. Nih, Rachel, masih ada lagi nih ternyata yang bergabung bersama kita. Oke. Halo. Halo. Iya. Selamat pagi. Mbak mau nanya kalau misalkan setelah dibersihkan itu cara jemurnya gimana ya? Gimana, apa? Bud? Diulang? Setelah dibersihkan itu cara jemurnya gimana ya Mbak untuk beras? Oh, oke. Thank you, Rahma, pertanyaannya. Nah, habis dicuci, ini kita kan belum kering-kering banget kering nih. banget. Ngejemurnya di mana kan nggak bisa kayak baju di. Digantungin gitu kan. Gimana Ditiup caranya? kayaknya. Biasanya aku menggunakan tisu Ya. dapur gini dipencet-pencet Ditekan-tekan lembut, aja ya. Tapi cara untuk ngebersihinnya ditaruhnya begini. Jangan sebaliknya kayak gini. Karena kalau misalnya kayak gini airnya itu nanti Turun ke turun ke kayunya bawah. atau apa gitu Terus nanti ya. jadi bulu-bulunya pada rontok deh. Oh, jadi harus agak ditebalikin posisinya ditebalikin. ya? Harus kayak Taruh gini. di gelas aja nggak apa-apa? Taruh di gelas aja. Kalau misalnya lebih baik itu ada kayak buat penutup brushnya kayak jaring itu buat melindungi kuasnya. Habis Kalau dicuci? misalnya punya, ya. Perlu nggak sih sampai di hair dryerin gitu biar kering? Jangan karena hair dryer itu kan panas. Because I did. Itu Itu dia salah ternyata ya? ada tips yang baru lagi ya. Jangan Jangan pakai dipakai. hair dryer, rusak Jadi tunggu nanti. kering Iya, sendiri takut aja gitu. sayang kuasnya kan mahal. Bener, Iya bener sekali. Wah, Nah, penasaran ini. banget gitu. Kenapa sih? Penasaran apa? Kamu mau ini ya bantuin nyuci aku nanti kuasku banyak Res, bantuin ya. Rachel, gimana sih kalau misalkan kuasnya udah dicuci, udah bersih, kemudian penyimpanannya biar awet gitu kuasnya gimana caranya? Biar awet kayak gini nih, taruh di kayak tube kayak gini, Toples terus ditaruh gitu ya. di toples, boleh ditaruh aja kayak gini. Jangan digabungin sama alat makeup. Kalau bisa sih jangan digabungin. Kalau andai pun digabungin, kuasnya sendiri ditaruh kayak di kotak pensil, tapi itu khusus buat kuasnya aja. Tuh, Nah, khusus buat itu kuasnya aja. dia. Perlu nggak sih kalau misalkan kita keluarin berapa hari sekali diangin-anginin kayak nyimpen batik gitu kan suka diangin-anginin. Iya, bisa Boleh juga, aja, Bud. bisa juga, bisa. Oke. Tapi tahu nggak ya, ini juga ada fungsi lain. Jadi kalau misalnya aku punya furniture gitu, ada sela-sela yang agak susah dibersihin, pakai ini juga bisa. Gitu. beneran serius. Oke. Gitu. Mahal ya. Rachel, kalau misalnya aku beli kuas nih, Ya. baru Grace, Ya. tahun misalnya bulan 10 ya, Bulan Oktober. 10 tahun 2016, Benar. aku beli kuas. Nah, aku boleh pakai kuas itu ada expirednya nggak sampai kapan? 2017 kah? 2018 kah? Tergantung dari kuasnya sendiri. Biasanya kalau kuasnya kualitasnya bagus, itu mau dipakai 2-3 tahun selama kuasnya masih lembut, masih enak dipakai, stok aja dipakai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti Kalau yang udah nggak boleh yang kayak gimana? Kalau yang udah Jangan deh, udah buang aja gitu. iya, yang gimana? udah keras, kalau misalnya pas dipakein tuh kayak kulitnya jadi kayak sakit-sakit gitu. Kan ada tuh. Ada nggak sih ngaruhnya kalau kita beli salah kuas gitu, salah beli kuas ke muka tuh ada ngaruhnya nggak sih? Asal jangan pakai kuas kamar mandi aja. Siap. Atau kuas cat ya, buat tembok dong. jangan gitu. Iya. Berarti memang selain kekuatan dari kuas itu sendiri, seberapa lama dan pembersihannya pastinya kalau pembersihannya secara rutin dan baik, itu kuasnya akan bisa dipakai Lebih tahan lama ya. Lebih lama. Oke. Tahu nggak ini berefek untuk apa? Apa? Lebih irit. Tapi tahu Jadi Sila, belanjanya beli-beli makeup yang lain, jangan beli kuas aja. ada yang tidak boleh dilakukan mengenai kuas ini. Apa? Minta dari teman. Iya Kamu benar. nggak modal banget. Mudah-mudahan ini founder kita bukan yang nggak modal ke kamu ya. Halo. Halo, dengan siapa? Pagi. Dengan Angelina. Hai Angelina, Oh. mau tanya apa nih ke Rachel? Iya, aku biasanya bersihin kuas tuh pakai sampo sama pakai sabun kayak gitu boleh nggak sih? Atau harus ada cairan pembersih khusus? Oke, baik thank you, Angelina, terima kasih. Gimana tuh? bener nih. Iya, kalau misalkan selama shampoo itu bikin kuasnya bersih, kenapa enggak? Gitu. Ini pun aku juga pakai sabun pencuci piring. Kalau misalnya kulitnya sensitif, sebaiknya dikasihin sedikit tetesan tea tree oil. Tea tree oil atau Ya. abis dicuci tuh kasih olive oil. Ya kalau selama abis itu wajahnya baik-baik aja, nggak jerawatan, nggak kenapa-napa, go ahead. You're Aduh, good. ya. Oke, thank you banget nih Terima kasih, Rachel. Sama-sama. Iya, dan ini ya, kalau misalnya tadi yang masih pengen bertanya langsung aja ke mana subscribe-nya tadi. Bisa subscribe di channel Rachel Godard atau Yes. di Instagram @rachgodard. Ya. Oke, dan jangan lupa untuk kirimkan video Anda juga kunjungi website kami di netcj.co.id karena nih Rachel ya, video yang paling menarik bisa mendapatkan honorarium bagi pengirimnya dan Betul. akan ditayangkan juga di net. Wow, seru. Iya, dan juga dia ajak teman-teman kamu gitu ya, kirim-kirim ke sini, bisa kirim Twitter dan juga Instagramnya, Yes. ikutin juga. Kasih love juga ke video yang sudah dipublish di netcj.co.id
id karena ada uang Rp500.000 untuk video dengan love terbanyak tiap minggunya. Sekian Net 10 pagi ini, saya Arisan Jaya. Dan saya Sheila Purnama. Terima kasih Ya. dan selamat beraktivitas. beraktivitas.